saya Lydia Febiadi dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan membuat video pembelajaran MTK Peminat kelas 11 tentang trigonometri. Trigonometri itu adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri. Nah, trigonometri ini dibagi menjadi 3 rumus. Ada rumus sin, cos, dan tan. Yang pertama itu sin X sama dengan sin 40. Nah, ini kenapa harus dikurungin? Karena biar nggak tertukar itu. Nah, di sininya yang angka paling depan itu sebagai X dan angka yang di belakang itu sebagai alfa. Rumusnya yang sini itu ada 2 kan? Tadi yang pertama itu sin X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. X-nya di sini berapa? Di sini X-nya X. Kalau misalkan di sininya X, kita tulis aja X karena nilai di depan itu adalah X dan yang di belakang itu adalah alfa. Alfanya berapa? Alfanya itu 40. Ditambah K dikali 360. Langsung kita cari, karena di sini kita harus menentukan si nilai K, mencari nilai K, maka kita ambil K sama dengan 0 dulu. 40 ditambah K-nya berapa? K-nya itu di sini 0, berarti kita tulis K 0 ditambah 360. Jawabannya itu 40 karena 360 dikali 0 itu hasilnya 0. Selanjutnya ini masih kurang dari 360, berarti kita cari. Jadi di sini nggak boleh lebih dari 360. Berarti kita pakai K1 sama dengan 40 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 400. Nah, karena di sini 400 lebih dari 360, maka nggak bisa. Jadi persamaan ini nggak kita cari, yang benar adalah ini. Selanjutnya rumus yang kedua itu ada X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. X-nya berapa? X-nya itu adalah X sama dengan 180 dikurang alfanya 40 ditambah K dikali 360. X sama dengan 180 dikurang 40 itu hasilnya 140. 140 ditambah K dikali 360. Kita cari nilai dari si K-nya dari persamaan K sama dengan 0 dulu. K sama dengan 0 sama dengan 140 ditambah 0 dikali 360. Maka hasilnya 140. Nah, kita nggak mungkin cari K sama dengan 1 karena lebih dari 360. Jadi di sini HP-nya adalah ada 40 sama 140. Jadi HP-nya ini. Dan menentukan HP itu diurutin dari urutan yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi HP-nya itu adalah 40 sama 140. Nah, itu ada tan 3X dikurang 90 sama dengan tan 150 lebih besar dari 360. Rumus tan itu tadi seperti yang saya bilang, rumus tan itu mempunyai satu rumus, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180. Dari rumusnya kita tulis X sama dengan alfa ditambah K dikali 180. Nah, ini kita tulis ulang dulu, dikurungin dulu supaya nggak lupa. Jadi 3X dikurang 90 sama dengan 150. Ini kita kurungin, ini sebagai X. Tadi seperti yang saya bilang, yang di depan itu X dan yang di belakang itu alfa. 150-nya ini sebagai alfa. Jadi rumusnya itu sama dengan X alfa ditambah K dikali 180. X-nya berapa? Di sini X-nya ada 3X dikurang 90. Kita tulis 3X dikurang 90 sama dengan alfa-nya itu 150 ditambah K dikali 180.
Nah, gimana caranya supaya si 3-nya ini sendiri? Jadi caranya itu 90-nya itu dipindah ruaskan. Jadi kalau misalkan di sininya kan min, pindah ruas jadi plus. Kita tulis 3x sama dengan 150. Ini plus, ini min. Berarti kita tukar jadi plus 90. Oh enggak. Ini tetap ditambah K dikali 180. 3x sama dengan, ini ditulis, ini dihitung dulu, 150 dikurang 90 berapa? Yaitu 60. 60 ditambah K dikali 180. Nah, kalau yang ini kan 3x, sedangkan yang nomor 1 itu kan rumusnya x aja, si x-nya ini nggak perlu dibagi. Nah, ini tuh dibagi karena di depannya itu 3. Jadi dibagi berapa? Dibagi angka yang di depannya, dibagi 3. Kalau misalkan di sini angkanya 4, 5 atau berapapun, berarti kita harus dibagi dengan angka yang di depannya. 3 bagi 3, 1, berarti kita tulis x. 60 dibagi 3, 60 dibagi 3 itu ada 20. Ditambah K dikali 180 dibagi 3 itu 60. Nah, udah dapat kayak gini, berarti kita tinggal cari si rumus K-nya. K-nya sama dengan 0. Kita K-nya itu sama dengan 0 dulu karena lebih gampang. 20 ditambah 0 dikali 60 sama dengan 20. Terus ini masih cukup ke 360 kan? Berarti kita cari lagi. K sama dengan 1 yaitu 20 ditambah 1 dikali 60. 60 kali 1, 60. 60 dikali 2, 8 kan? 60 kali 20 itu 80. Terus masih bisa kan ke 360. Kita bebas mau sampai berapa aja ya, karena di sini saya mau coba si K2. Kira-kira bisa atau enggak? K sama dengan 2, 20 ditambah 2 dikali 60. 60 dikali 2 itu ada 120, 120 ditambah 20 itu ada 140. Jadi saya ngambil yaitu ada 20, 80, sama 140. Ini urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Soal yang ketiga itu kita punya contoh x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Angka berapa kalau misalkan ditambah itu hasilnya 6? Kalau misalkan dikali itu hasilnya 5. Jadi di sini kita punya x ditambah 1, x ditambah 5. 1 ditambah 5 itu 6. 1 dikali 5 itu hasilnya 5. Jadi kita tulis di sini kita dapat x sama x dikurang 1. Dan di sininya x dikurang 5. Nah, ini pindah ruas. Yang keempat yaitu ada 2 sin 2x ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita tulis ulang 2 sin 2x plus 10. Karena di sini min pindah ruas jadi plus 1 sama dengan 0. Tulis ulang 2 sin 2. Ini kita udah diubah dari min jadi plus. Kemudian di sini nanti yang 2-nya itu pindah ruas. Jadi sin 2x plus 10 sama dengan 1/2. 2-nya ini pindah ruas ke sini. Jadi kita tulis ulang sin 2x plus 10. Sin setengah itu adalah sin 30. Nah, ini udah dapat sinnya itu 2x plus 10 sama dengan 30. Jadi kita tulis 2x plus 10. Sinnya ini dicoret, 2 sin x plus 10 sama dengan 30. Dikunci biar nggak hilang. Ini sebagai angka di depan itu sebagai x. Dan angka yang di belakang itu sebagai alfa. Rumus sin itu ada, seperti yang tadi saya bilang, rumus sin itu terbagi menjadi 2. Ada sin x sama dengan alfa ditambah k dikali 360.
X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. X-nya di sini ada 2X plus 10. Kita tulis X-nya 2X plus 10. Alfanya 30 ditambah K dikali 360. 2X sama dengan, gimana caranya si X ini sendiri? Jadi si 10-nya ini pindah ruas. 2X sama dengan 30 dikurang 10 ditambah K dikali 360. Nah, setelah ini dibagi sama angka yang di depan. Dua X sama dengan, kita cari si ini 30 dikurang 10 itu 20 ditambah K dikali 360 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena angka yang di depan itu 2. 2 dibagi 2 1, 20 dibagi 2 itu 10. 360 dibagi 2 180. X sama dengan 10 ditambah K dikali 180. Rumus sin itu tadi kan ada 2. Sin X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Selanjutnya kita cari nilai dari si K. K itu sama dengan, kita pakai K0 dulu. K0, K sama dengan 0 yaitu 10 ditambah 0 dikali 180 sama dengan 10. Terus kita cari K1. 10 ditambah 1 dikali 180 90. Oh iya, ini sama dengan 190. Selanjutnya kita cari si rumusin yang kedua. Rumusin yang kedua itu adalah X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Di sini X-nya itu 2X plus 10, alfanya itu 30. Berarti kita tulis ulang 2X plus 10 sama dengan 180 dikurang 30 ditambah K dikali 360. 2X sama dengan 180 dikurang 30 kan 150. Nah, ini pindah ruas jadi min 10 ditambah K dikali 360. 2X sama dengan 150 dikurang 10 itu kan 140. Kita tulis 140 ditambah K dikali 360. Setelah itu kita cari dibagi 2 dulu karena di sini masih ada 2. 2 dibagi 2 itu kan 1. Kita tulis X aja. 140 dibagi 2 itu 70. 360 dibagi 2 180. Jadi di sini 70 ditambah K dikali 180. Nah, habis sudah kayak gini kita cari kayak gini. Kita cari nilai si K-nya. Kita pakai K0 dulu. K0 yaitu 70 ditambah 0 dikali 180 sama dengan 70. Selanjutnya angka 1. 70 ditambah 1 dikali 180 yaitu 180 dikurang ditambah 70 250. Nah, bebas kalian mau misalkan terus pakai K2 atau K3, yang penting jangan lebih dari 360. Jadi di sini himpunannya adalah dari yang terkecil sampai yang terbesar, berarti 10, 70, 190 sama 250. 10, 70, 190, 250. Hasilnya segini.